Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh yang tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 atau pada tanggal 2 Sefat 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 3 ayat 5-6 yang berkata demikian, saudaraku. Lalu dia berfirman, janganlah mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri ini adalah tanah yang kudus. Dan lagi dia berfirman, akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Dan Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah kita ini adalah perikop tentang semak yang menyala. Saat Mose berada di Midian ini, saudaraku, dan dia berada di rumah Yetro, saudaraku, sebagai mertuanya, mengembalakan domba-domba daripada Yetro ini, saudaraku, dan dia naik ke gunung, ke tengah-tengah daerah Gunung Hebron, saudaraku. Kitab suci mencatat di Gunung Hebron, dan dia melihat ada suatu fenomena yang luar biasa di mana ada semak berduri dan ada nyala api, namun semak itu tidak terbakar, saudaraku. Dan dari catatan kitab suci kita, Mose merasa tentu fenomena seperti itu sangat kaget tentunya, saudaraku, dan dia berupaya untuk mencari tahu. Namun dari tengah nyala api tersebut ada suara yang memanggil Mose dan mengatakan kepada Mose atau Musa bahwa inilah aku, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudaraku, inilah yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini tentang pernyataan Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub yang terus tersampaikan sampai pada generasi-generasi bangsa Abraham, saudaraku, atau ke generasi Abraham ini, saudaraku. Dan tiga tokoh ini yang menjadi suatu catatan untuk mengingat sampai kepada generasi seterusnya, saudaraku. Ini yang menjadi renungan. Jadi betapa kita mengucap syukur, saudaraku, ada sesuatu yang memang Bapa Yahweh izinkan, khusus juga untuk Musa, mengingatkan kepada Musa bahwa akulah Elohim daripada leluhurnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan lewat hal ini kita lihat bahwa engkau harus menanggalkan kasutmu karena tempat ini adalah suci. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Saat kita berdatang menghampiri kehadirat kemuliaan Bapa Yahweh, kita memang dibutuhkan oleh hidup yang bersih, hidup yang suci, saudaraku. Maka firman dikatakan, jika engkau hatimu bersih, maka engkau akan melihat kemuliaan Elohim. Disinilah yang harus kita lakukan. Namun cenderung pada umumnya kita datang ke hadirat Bapa Yahweh bukan kita membereskan hidup kita dulu, tapi kita membawa permasalahan kita dulu. Tentu konsep ini tidak sesuai dengan apa yang kehendak Bapa Yahweh inginkan, saudaraku. Bahwa kita datang ke hadirat Bapa Yahweh, tentu kita harus membereskan dulu, membersihkan dulu seluruh kehidupan hati kita, baru kita datang dan kita meratap akan semua apa yang menjadi beban kita, masalah kita. Bukan sebaliknya, kita datang dengan membawa kehancuran, kepahitan, dan kita tidak membereskan hati kita dulu. Tentu ini tidak sesuai, karena Bapa menghendaki suatu adanya kekudusan dulu, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Sehingga firman tadi dicatat bahwa janganlah mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, karena tempat kamu berdiri ini adalah tanah yang kudus. Jadi kita masuk ke hadirat Bapa Yahweh dengan penuh kekudusan dulu, saudaraku. Dengan kita lepaskan semua masalah beban kita. Jangan ada rasa kepahitan, ada kebencian yang tertanam di dalam diri kita,
ataupun termatrai di dalam hidup kita, kita minta pengampunan dulu dan kita datang ke hadirat Bapa Yahweh. Dan lewat proses itulah maka baru kita bisa meratap apa yang akan kita sampaikan kepada Bapa Yahweh untuk semua permohonan kita. Ini pintunya saudaraku, bukan kebalik-kebalik. Kita datang dengan permasalahan kita belum membereskan hidup hati kita dulu, kita datang dan kita merlinangkan air mata, namun yang kita pikirkan adalah permasalahannya itu. Bukan kita masuk di dalam kekudusannya Bapa Yahweh terlebih dahulu. Ini saudaraku, secara sistematis tentu hal ini tidak sesuai dengan apa yang Bapa Yahweh nyatakan. Khususnya kepada Mose juga sudah memberikan kitab suci mencatat. Mose saja akan menghadap Bapa Yahweh, dia harus Bapa Yahweh berkesan, tanggalkan kasutmu, tanggalkan bebanmu, tanggalkan masalahmu, tanggalkan masalah kita, tanggalkan apapun keadaanmu, kepahitan apapun, beban apapun yang kamu hadapi saat itu, tanggalkan semua. Datang dengan kekudusan, datang kepada Bapa Yahweh untuk masuk dalam penyembahan dan doa-doa kita. Dan setelah itu baru kita sampaikan apa yang menjadi beban masalah kita. Itulah sistemnya Bapa Yahweh. Dan lewat itu Mose juga berkenan di hadapan Bapa Yahweh, dan tentu kepada kita juga melakukan hal yang sama. Apa yang menjadi ratapan kita sudah lakukan sesuai dengan Bapa Yahweh sudah nyatakan di dalam Bapak-bapak pendahulu iman rohani kita. Amin, haleluya, sukses besar buat kita maju terus dalam iman. Dari tempat saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan lakukan sepanjang ini semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, melakukan hukum Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, dan janji firman hidup kita terus diberkati. Amin, haleluya, shalom.